Memang nggak dirasa guys, makan segitu tuh nggak dirasa. Coba kalau kita hitung selama sebulan itu, atau enggak seminggu lah, seminggu berapa kali makan, itu kaget, pasti kaget. Hal-hal yang nggak disangka cuma untuk kebutuhan perut itu bikin bocor dompet. Hanya karena diskon kita beli barang yang nggak diperlukan, jadinya barang yang nggak perlu pun itu kita beli, alasannya karena murah. Itu juga aku pernah kayak gitu, belanja sepatu itu sebanyak-banyaknya. Pas aku pindahan itu baru aku sadar, buset, ternyata sepatuku udah hampir sekarung guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau cerita hal yang relate banget menurutku buat teman-teman ya. Yang menurut aku relate banget dengan kehidupan teman-teman yang di Jepang, atau teman-teman yang lagi di Indonesia yang mau ke Jepang, atau teman-teman yang di Indonesia nih yang sedang bekerja di Indonesia. Nah, kenapa aku bilang relate? Karena ini tuh bukan cuma masalah yang ada di Jepang doang, di Indonesia pun kita punya masalah ini juga. Kenapa? Karena ya ini masalah setiap orang menurutku. Pernah nggak sih kalian sudah bekerja selama 1 bulan, effortnya sudah maksimal, kerja kerasnya sudah maksimal, pendapatan sudah maksimal, tapi tiba-tiba baru habis gajian, nggak lama kemudian loh, kok gajinya udah nggak ada, kok gajinya udah habis gitu. Itu juga aku alami selama aku kerja di sini. Itu juga pengalaman pribadi, aku juga ngalamin itu guys. Nah, untuk itu aku mau membahas pada kesempatan kali ini 5 kebiasaan yang bisa membuat kita miskin. Artinya 5 kebiasaan yang bisa membuat kita nggak punya tabungan, mau itu di rekening atau di uang cash guys. Yuk kita bahas. Yang pertama yang paling kita nggak sadar itu, yang paling sering itu ya, itu adalah makan di luar guys. Udah berapa kali aku ingatkan, bukan aku ingatkan ya, sudah berapa kali aku bilang di video-video sebelumnya juga, yang paling berasa banget itu makan di luar, sering makan di luar. Kenapa? Contoh nih, misalkan ya, kita maunya itu kita maunya itu kayak cepet gitu. Kita maunya cepet, jadi kita beli makan di luar, kita nggak masak sendiri. Pengennya cepet, tapi ternyata malah boncos guys. Contohnya, salah satunya adalah misalkan kita satu kali makan di luar itu berapa ngabisinnya? Apalagi kita yang muslim di Jepang, itu kalau kita cari makanan halal itu biasanya lebih mahal harganya. Apalagi kas-kas Indonesia apa segala macam gitu kan, kas-kas dari negara lain yang halal-halal itu harganya jauh lebih mahal daripada makanan-makanan Jepang. Apalagi di Jepang ini ya, makanan-makanan Jepang itu enak-enak guys. Makanan-makanan Jepang itu enak-enak. Jadi kadang-kadang kita kalap gitu loh belanja makan. Nah, apalagi kalau kita lakukan setiap hari. Contohnya aja yang paling sederhana ya, bento lah. Anggaplah bento. Bento itu kita beli di harga misalkan ya 500 lah ya. Kenapa aku kasih 500? Sebenarnya ada juga yang lebih murah, kayak 350 gitu ada. Misalkan 500 yen ya, supaya gampang hitungnya nih, soalnya sambil jalan. 500 yen satu kali beli. Anggaplah satu hari kita 2 kali makan. Satu hari udah 1000 yen guys. 1000 yen kali 30 sudah 30.000. Nah, sudah 3.300.000 saja.
hanya buat makan itu, belum belanja yang lain kayak belanja pakaian dan yang lain-lain. Itu belum ya, baru makan tok ini itu udah habis segitu. Coba bayangin, ya kan? Memang nggak sadar ya, memang nggak dirasa guys, makan segitu tuh nggak dirasa kalau sekali doang makannya. Terus coba kalau kita hitung selama sebulan itu, atau enggak seminggu lah, seminggu berapa kali makan, itu kaget, pasti kaget. Hal-hal yang nggak disangka cuma untuk kebutuhan perut itu bikin bocor dompet. Nah, terus solusinya gimana? Nah, ini aku punya solusi nih. Ini juga yang aku lakuin selama ini. Salah satunya adalah beli bahan-bahan dan masak di rumah. Itu paling masuk akal sih menurutku. Apalagi kalau kita belinya pas diskon. Kita beli bahan-bahannya pas bahan-bahan lagi diskon. Jadi ya lebih murah lagi jatuhnya kan, masak di rumah. Terus bawa bento ke tempat kerja. Jadi kita ke kerjaan itu bawa bento ke tempat kerja itu, bawa bekal ke tempat kerja itu, selain hemat juga itu sehat. Karena kita tahu bahan-bahannya apa kan. Kita tahu bahan-bahannya apa dan ya lebih praktis lah menurutku. Nggak perlu keluar, tinggal makan di tempat juga lebih mudah. Terus ini juga yang kedua nih. Ini penyakit juga guys. Yaitu kita belanja barang pada saat diskon. Ini parah nih. Hanya karena diskon kita beli barang yang nggak diperlukan jadinya. Contoh, ada beli 2 gratis 1, atau beli 3 pak jajan atau 3 pak barang jadi harganya tambah murah gitu. Dan itu kita beli kan yang begitu-begitu. Nah, dengan beli yang diskon-diskon begitu, jadi kita barang yang nggak perlu pun itu kita beli. Alasannya karena murah. Wah, lagi murah nih, beli ya karena murah gitu. Ya udah kita beli gitu loh. Sementara kita itu sebenarnya nggak butuh itu gitu. Ada yang kayak gitu kan? Coba ngaku. Sebenarnya kita nggak butuh, itu udah beli. Dulu juga aku pernah kayak gitu, belanja sepatu itu sebanyak-banyaknya. Sampai dulu aku pernah belanja sepatu itu, pas aku pindahan, itu baru aku sadar, buset, ternyata sepatuku udah hampir sekarung guys. Bisa bilang sekarung lah, yang aku pakai itu berapa aja. Akhirnya apa? Akhirnya tak kasih ke orang. Aku ambil yang aku pakai aja, gitu. Terus baju-baju, itu baju-baju dulu banyak banget guys. Karena di Jepang itu, banyak baju-baju yang murah-murah, sehingga kita kalap gitu loh belanjanya gitu. Nah, itu yang aku alami sekarang. Bahkan banyak teman-teman juga yang mengalami hal yang sama kayak aku itu. Itu penyakit itu menurutku, penyakit banget. Terus selain diskon kan, karena diskon beli, terus nggak sadar ternyata udah numpuk tuh. Udah numpuk banyak. Nah, pas numpuk banyak, pas kita sampai di rumah, udah berapa lama ternyata di rumah itu nggak dipakai, ya kan? Pemborosan jadinya, nggak dipakai ternyata barangnya. Nah, itu juga penyakit itu, yang kayak gitu-gitu itu. Nah, dari situ aku belajar kan, kayaknya memang harus kita kakuning deh. Apa namanya? Kita harus cross check dulu sebelum kita belanja gitu. Kita cross check dulu sebelum kita belanja. Contohnya, kita mau belanja tas atau belanja baju atau sepatu. Yang mana tuh yang paling sering kita beli kan? Nah, sebelum kita beli, kita lihat dulu. Wah, perlu nggak sih sebenarnya? Ini udah berapa kali juga aku bilang di video. Perlu nggak sih kita beli? Atau butuh nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan kita udah punya di rumah. Jangan-jangan ternyata kita itu masih punya dengan model yang sama, hanya warnanya aja yang beda. Kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata ini mirip, gitu kan? Padahal
udah pernah beli, akhirnya kita beli lagi lantaran nggak sadarnya itu belanja, tiba-tiba bawa barang aja pulang, gitu kan. Nah, kita cek dulu apakah kita benar-benar butuh atau tidak. Kalau kita benar-benar butuh, ya wajar aja kita beli kan. Tapi kalau tidak, kenapa kita beli? Terus kalau misalkan beli elektronik nih atau barang-barang yang agak mahal, itu kita kayak nunggu kan beberapa ini apa namanya, nunggu beberapa lama, misalkan 2 hari 3 hari atau bahkan sampai 1 minggu 2 minggu 2 bulan 1 bulan 2 bulan gitu, nunggu apakah benar kita menginginkan itu. Kalau pada saat kita biarkan sampai 1 bulan atau 2 bulan ternyata kita masih mau beli itu, berarti kita benar-benar pengen beli itu gitu. Kalau tidak, bisa jadi emang itu nggak perlu gitu, ya kan? Salah satu contohnya. Jadi apalagi di Jepang, salah satunya ya, misalkan jangankan di Jepang, di Indonesia juga banyak ya. Di Jepang sekarang banyak pembayaran yang pakai cashless gitu loh, nggak perlu cash pun bisa bayar gitu, pembayaran itu. Nah, pembayaran itu juga itu membuat kita boncos guys, itu bisa membuat kita boncos tanpa kita sadari. Tiba-tiba udah habis segini aja gitu. Jadi penting kalau misalkan kita mau pakai ini apa namanya, kalau kita mau pakai catatan belanja itu bagus menurutku, karena kita bisa tahu kan kita habis beli apa, terus kita udah belanja berapa bulan ini, misalkan minggu ini udah berapa belanjanya, dan target belanja kita bulan ini berapa gitu. Jadi bisa terkontrol gitu loh. Itu juga penting itu solusinya, supaya kita nggak kepincut sama yang gaya boros kedua ini gitu loh, kan? Jadi baru dua aja udah lumayan terbantu menurutku dengan ini. Baru aja turun hujan ini di sini, jadi cuacanya agak sedikit mendung. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang ketiga itu ada guys, apa namanya? Yang ketiga itu langganan layanan yang tidak kita gunakan atau jarang banget kita gunakan. Ada itu biasanya. Kita berlangganan tapi sebenarnya kita tidak gunakan atau jarang banget kita gunakan. Salah satu contohnya kalau di Jepang ya, kayak Amazon Prime, Netflix gitu. Terus Hulu gitu. Di sini kan banyak ya. Terus Disney ya, itu kan ada tuh yang begitu-begitu. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu dipakai, bahkan baru cuma dipakai nonton 1-2 kali selama sebulan, terus tiba-tiba udah dapat tarikan lagi gitu, kayak gitu. Aku juga dulu pernah ya, aku pakai Amazon Prime, nggak sadar ternyata aku itu langganan Amazon Prime, dan ternyata Amazon Prime-ku itu nggak pernah dipakai memang. Akhirnya ya sudah, lewat begitu saja. Aku sadarnya pada saat lihat di pembayaran, loh kok ada pembayaran Amazon Prime sejak kapan ini. Nah, itu juga termasuk kita nggak sadar, tapi kita kita nggak sadar, tapi itu tertarik di dalam rekening kita itu loh. Itu hal-hal yang nggak sadar itu juga bahaya itu menurutku, pengalaman pribadi soalnya. Waktu itu aku langganan Prime itu, Amazon Prime itu, sadarnya itu pada saat sudah berapa bulan gitu, hampir setengah tahun kayaknya, setengah tahun itu berlangganan. Terus ditarik setiap bulannya berapa ya, 500 yen, sekitar 50.000 setiap bulan. Itu kan lumayan guys, jadi 200.000 kan kalau misalkan 4 bulan. Kalau 6 bulan ya udah 300.000. Lumayan itu sebenarnya duitnya, dan itu ketarik, kita nggak sadar. Itu bahaya juga itu. Misalkan kayak Spotify juga, kalau memang kebutuhan ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi kalau kita nggak sadar ternyata itu kita nggak begitu pakai, malah sudah terlanjur berlangganan gitu kan, itu bahaya juga sih.
sayang. Jadi kalau aku waktu itu solusinya itu aku langsung putusin semua langganan-langgananku itu, terus dipikir lagi mana yang benar-benar aku butuhkan, terus di situ aku langganan lagi gitu kalau memang ada. Cuman waktu itu aku setelah aku putuskan, aku udah nggak berlangganan apa-apa lagi sih, udah terakhir waktu itu. Soalnya jarang dipakai juga kan, sayang aja duitnya. Ternyata mentok jalannya di sana. Coba kita lewat sini. Memang itu pengeluarannya kayak pengeluaran kecil gitu ya, tapi nggak disadari jadi banyak gitu kan. Terus yang juga menurutku fatal ya, yang juga fatal menurutku itu menggunakan kartu kredit. Menggunakan kartu kredit juga, itu juga menurutku pengeluarannya nggak disadari, terus tiba-tiba udah hilang berapa aja duitnya gitu. Itu juga bahaya tuh. Hujan kesana lewat sini apa ya, itu juga nggak disadari, tiba-tiba udah ada tarikan terus kita nggak kontrol dan tiba-tiba udah 2 juta aja, udah 3 juta aja belanjanya selama ini gitu. Nah itu pernah aku alami juga dulu sebelum aku belajar untuk kontrol keuangan. Setelah aku kontrol keuangannya sudah mulai tertata, kayak ibarat aku daftar poin kan, kayak kartu poin gitu. Misalkan kalau kita belanja di supermarket ada poinnya gitu, kartu poin. Nah itu aku daftar, itu lumayan membantu karena aku belanja sebulan biasanya bisa sampai dapat 50.000 gitu dari hasil belanja sebulan. Itu kan lumayan kan, poinnya bisa dipakai. Itu salah satu contohnya. Terus biasanya itu rata-rata kayak semacam 100. Setiap kita pakai 100 yen, kita dapat 1 poin. 1 poin itu sama dengan 1 yen. Kan kalau misalkan kita belanja 1.000 udah dapat 10. Kalau kita belanjanya 10.000 udah dapat 100, dan itu udah lumayan kan. Udah dapat 10.000 ibaratnya. Kayak gitu. Itu kecil-kecil tapi lumayan gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi ada kalau untuk yang di Jepang ini ya, orang-orang yang kerja di Jepang ini ya, contohnya, apalagi orang-orang yang kerja di Jepang ini masih muda, baru tamat SMA gitu, itu biasanya belum punya rekening gitu. Jadi pas ngirim uang itu langsung dikirim ke rekening orang tua. Ibaratnya kayak rekeningnya begitu dapat gajian langsung dikirim ke Indonesia gitu, ke rekening orang tua. Jadi kita nggak punya tabungan pribadi ibaratnya. Nah itu juga menurutku nggak masalah, namanya juga orang tua sendiri kan. Gimana pun kita harus mengirim duit, itu pun nggak ada problem di situ. Cuman kalau kita nggak kontrol, semua kita kirim, yang ibaratnya kita minta orang tua kita untuk megangin gitu kan, tapi kita sendiri nggak tahu uang itu mau dipakai apa gitu. Jadi keluar masuknya itu nggak terkontrol. Tiba-tiba kita malah jadi kesenjangan kan, nanya kayak, loh kok tiba-tiba uang saya tinggal segini gitu. Nah itu banyak sekali kejadian di sini guys, banyak sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk buat rekening sendiri gitu. Nah cuman itu kan pilihan kita masing-masing kalau yang itu. Cuman kalau menurutku lebih baik itu kita kontrol. Kayak pada saat ada yang dibutuhkan, misalkan orang tua butuh berapa, butuh apa, nah itu kita kirim, dan misalkan kita kirim ke Indonesia tapi ke rekening kita sendiri. Nah itu masih masuk akal sih menurutku. Jadi kita bisa kontrol gitu, karena yang penting itu mengontrol pengeluaran itu paling penting banget menurutku ya. Jadi menurutku kayak gitu guys. Terus kalau misalkan kita mulai mengontrol duit yang kita kirim itu nggak kita kirim semua, misalkan kita sisakan 40% dari pendapatan bersih kita, 40% sampai 50% kan pendapatan kita.
kita nggak kirim, terus kita simpan, tapi ya itu jadi kebutuhan kan. Misalkan kalau tiba-tiba ada nggak minta-minta ya, sakit atau ada kebutuhan mendadak, itu kita nggak punya dana darurat guys. Jadinya semua dananya itu buat orang tua. Jadi pas mau butuh dana darurat, kita sendiri yang bingung di sini. Apalagi mata uangnya kan berbeda gitu. Itu yang menurutku paling penting sih, paling penting untuk kita perhatikan gitu. Nah gitu. Jadi gitu aja guys. Jadi itu menurutku yang paling mendasar ya untuk paling mendasar untuk mengontrol supaya kita itu bisa mengontrol keuangan kita, itu yang paling mendasar menurutku kalau untuk di Jepang sini. Dan kalau untuk yang di Indonesia mungkin bisa dikonversikan saja, mungkin kurang lebih sama aja kan. Kita kan hitungannya persen, berapa persen, bukan nominal ya, berapa persen yang kita alokasikan, berapa persen yang kita mau keluarkan, itu kan tergantung dari kita juga dan tergantung pendapatan juga gitu loh. Mungkin gitu aja guys, itulah dia yang bisa aku ceritakan. Ada 5 yang bisa kita pakai mengontrol keuangan kita, kebiasaan yang kebiasaan yang bisa bikin kita makin miskin gitu loh. Yang pertama itu kita makan di luar, yang pertama itu kita makan di luar, jadi nggak terkontrol, duitnya banyak habis gitu karena sedikit-sedikit makan, niatnya mau praktis tapi malah boncos gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita belanja diskon ya. Belanja diskon hal-hal yang tidak kita butuhkan, kita belanja karena diskon, itu yang membuat kita miskin, bukan belanja karena kita butuh. Itu bahaya, itu penyakit menurutku. Terus yang kedua, yang ketiga langganan layanan yang nggak kita butuhkan, yang kita tidak pakai, kayak Netflix, kayak apa segala macam yang kita tidak pakai, itu kita langganan tidak sadar duitnya tergerus habis gitu. Terus yang keempat, kita pakai kredit card tapi tidak cerdas dalam memakai kredit card, belanja tanpa terkontrol, tanpa ada catatan keuangan kayak gitu. Itu bisa menggerus harta kita secara tidak langsung. Terus kita tidak gunakan poin, karena poin itu penting ya, kayak poin-poin card. Belanja itu kita nggak pakai, itu lumayan lah kalau kita pakai, bisa jadi tambahan-tambahan untuk belanja gitu. Terus yang kelima, kirim semua uang yang dari sini, dari Jepang sini, dalam bentuk yen ini kita kirim ke rupiah. Jadi sama aja, jadi kita nggak bisa mengontrol duit yang kita punya gitu. Itu juga sedikit sedikit mengganggu menurutku, sedikit mengganggu ya. Sedikit mengganggu kesehatan keuangan kita gitu, kayak gitu. Terus gitu aja, apalagi ya, itulah kesimpulannya. 5 itu mungkin, ini sambil jalan sambil aku ingat-ingat ya. Itu aja yang bisa, yang menurutku penting. Mungkin ada yang lain lagi, teman-teman kalau ada kepercayaan yang lain lagi bisa komen di bawah. Mungkin ada tips-tips yang bisa kita hindari supaya kita nggak miskin, supaya kita nggak boncos dalam keuangan kita, yang gajian tiba-tiba habis itu. Coba teman-teman komen di bawah, kira-kira apa yang lagi yang bisa kita hindari supaya kita tidak boncos, atau yang bisa kita lakukan supaya kita nggak boncos juga. Kalau teman-teman kira-kira dari 5 itu, kira-kira yang mana yang paling relate dengan teman-teman? Kira-kira yang mana yang paling relate dengan kehidupan teman-teman? Ibaratnya yang mana paling relate dengan kehidupan kamu gitu loh. Terus kalau misalkan ada tips yang sudah kamu lakukan, kira-kira yang mana yang sudah teman-teman lakukan kayak gitu, atau yang udah dari 5 itu yang mana yang udah dijalankan gitu loh. Yang 5 itu gimana udah dijalankan kayak gitu. Ini muter-muter di apartemen jadinya ngomong terus nggak berhenti-berhenti. Mungkin segitu aja video yang bisa aku rekam kali ini dan yang bisa aku ceritakan mengenai tips-tips ini. Ya pengalaman pribadi lah begitu, bagi-bagi cerita pengalaman pribadi. Mungkin segitu aja. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan lonceng kalau mau biar nggak ketinggalan. Terus bisa dibagikan ke teman-temannya kalau misalkan teman-temannya juga ada relate dari masalah keuangan ini. Oke, sampai ketemu lagi.
Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.